sejahtera buat sedulur-sedulurku semuanya. Kematian bukan sekedar berhentinya nafas. Ada proses panjang yang terjadi di baliknya, tentang roh pancer, sedulur papat, penyatuan, dan mengapa ada roh yang tenang, ada pula roh yang tersesat atau penasaran. Proses kematian manusia, jika dilihat secara spiritual Nusantara, tidak sesederhana raga yang berhenti bernapas. Di dalam diri manusia terdapat roh pancer sebagai pusat kesadaran dan sedulur papat yang menyertai perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga wafat. Sedulur papat terdiri dari kakang kawa sebagai yang paling tua dan berfungsi sebagai pelindung, adik ari-ari sebagai yang paling muda dan berfungsi sebagai pengayom, getih yang melambangkan darah, keinginan, dan emosi, serta pusar yang melambangkan kasih sayang, ikatan batin, dan rasa kemanusiaan. Proses kematian manusia itu pada umumnya secara spiritual dibedakan atas dua. Yang pertama, proses wafatnya manusia yang sedulur papatnya sudah lengkap. Ketika roh pancer, yaitu diri kita sendiri, telah tiba waktunya wafat dan sedulur papatnya lengkap 4 serta telah menyatu dengan benar dan sempurna, maka proses kematian berjalan dengan sempurna. Pada saat itu, kakang kawah, adik ari-ari, dan getih keluar dari tubuh jasmani. Yang tertinggal dan tetap menyatu dengan roh pancer adalah roh sedulur pusar. Tujuan pusar tetap menyatu dengan roh pancer adalah untuk menebarkan energi kasih sayang, kesedihan, penghormatan, duka, kenangan, dan ikatan batin kepada keluarga yang ditinggalkan. Itulah sebabnya ketika seseorang wafat, orang-orang yang ditinggalkan merasakan duka yang dalam. Namun, di saat yang sama juga muncul rasa cinta, hormat, dan kehangatan batin. Bahkan ketika seseorang berada dalam kondisi sakaratul maut, orang-orang di sekitarnya sering merasakan campuran emosi, sedih, haru, cinta, dan pasrah. Itu adalah efek energi pusar yang masih bekerja. Setelah roh pancer dan pusar keluar dari jasad sebagai satu kesatuan, barulah kakang kawa, adik ari-ari, dan getih menyusul untuk menyatu secara sempurna. Ketika keempat sedulur papat telah menyatu kembali dengan roh pancer, maka terbentuklah roh yang sempurna, yang disebut sukma sejati atau arwah sempurna. Yang kedua, proses wafatnya manusia yang sedulur papatnya belum lengkap. Berbeda dengan orang yang sedulur papatnya belum lengkap. Dalam kondisi ini, kakang kawah dan adik ari-ari belum menyatu dengan pancer selama hidup. Mereka bisa tersesat, tertahan, bahkan mengalami penderitaan di alam gaib, sehingga tidak dapat kembali menyatu saat pancer mau wafat. Ketika roh pancer tiba waktunya wafat, pusar tetap menyatu dengan roh pancer. Getih keluar terlebih dahulu dari tubuh dan menunggu proses keluarnya roh pancer dan pusar. Setelah roh pancer dan pusar keluar dari jasad, barulah getih menyusul menyatu. Namun, karena kakang kawah dan adik ari-ari tidak ikut menyatu, maka sukma orang tersebut menjadi tidak sempurna. Inilah yang disebut sebagai roh yang tidak sempurna. Sering dipahami sebagai roh tersesat atau roh penasaran. Itulah sebabnya menyatukan sedulur papat, baik milik diri sendiri maupun anggota keluarga, dipahami sebagai usaha spiritual agar kelak ketika wafat
sukma menjadi sempurna dan tidak tertahan. Mengapa Geti, Kakang Kawah, dan Adi Ari-Ari harus keluar saat wafat? Karena kematian adalah pelepasan total dari dunia. Getih melambangkan keinginan dan nafsu duniawi. Ketika manusia wafat, tidak boleh ada lagi keinginan duniawi yang tertinggal. Yang ada hanyalah kepasrahan. Keinginan duniawi adalah pengikat manusia selama hidup. Saat kematian, ikatan itu harus dilepaskan sepenuhnya agar roh bisa melanjutkan perjalanannya. Lalu, bagaimana alam roh menurut agama dan spiritual? Secara keagamaan, alam setelah wafat disebut alam barzah, yaitu alam penantian sebelum hari penghakiman Tuhan. Roh-roh memiliki tempat masing-masing sesuai ketetapan Tuhan. Namun, secara spiritual, bagi mereka yang mampu melihat atau merasakan, roh-roh manusia yang telah wafat secara umum masih berada di bumi ini, tetapi pada dimensi, lokasi, dan lapisan yang berbeda. Ada roh yang berada di tempat baik, ada pula yang berada di tempat yang tidak baik, tergantung kondisi sukma dan perjalanan hidupnya, apakah melakukan hal baik atau selama hidupnya melakukan hal buruk. Semua roh, baik atau tidak baik, menunggu hari penghakiman Tuhan kelak. Lalu bagaimana ukuran kebaikan manusia di hadapan Tuhan? Manusia tidak luput dari dosa, namun hidup di dunia ini hanya sementara. Kesadaran akan kefanaan inilah yang seharusnya mendorong manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di zaman sekarang, kehidupan beragama sering terjebak pada dogma dan simbol. Rajin ibadah disebut ahli surga. Penampilan agamis dianggap ukuran kesalehan. Padahal, Tuhan tidak hanya melihat ritual. Tuhan melihat isi hati, niat, dan perbuatan kita sehari-hari. Banyak orang berilmu agama tinggi, tetapi lisannya penuh sumpah serapah, caci maki, mudah menghakimi, memprovokasi, dan menebar kebencian. Ilmu agama yang tidak membentuk akhlak bukan jaminan nasib baik di alam roh kelak. Sebaliknya, ada manusia yang hidup sederhana, tidak menonjolkan agama, namun batinnya selalu ingat Tuhan, menjaga diri dari perbuatan tercela, dan berusaha berbudi pekerti. Banyak dari mereka justru memiliki nasib yang baik setelah wafat. Ukuran utama di hadapan Tuhan adalah akhlak dan budi pekerti. Jika seseorang beragama, maka agama itu seharusnya menjadi alat untuk memperhalus jiwa, bukan meninggikan ego. Jika pembahasan ini menambah pemahaman Anda, silakan bagikan dengan niat kebaikan. Tulis pandangan Anda di kolom komentar dengan santun. Mari berdiskusi dengan adab, karena kebenaran tidak lahir dari kebencian, tetapi lahir dari kejernihan hati. Demikian video ini seluruhku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.